Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Al-Hafiz, NPM saya 25 10006. Di sini saya akan memaparkan materi tentang reformasi dan penegakan hak asasi manusia. Nah, setelah perubahan besar bangsa ini, reformasi bukan cuma soal turunnya Orde Baru, tapi juga tentang lahirnya era baru, demokrasi, dan perlindungan hak. Nah, sebelum reformasi, Indonesia berada di bawah rezim Orde Baru selama lebih dari 30 tahun. Kekuasaan terpusat, kebebasan berpendapat dibatasi, dan banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Mulai dari pembungkaman politik, penculikan aktivis, sampai kekerasan bersimbol negara. Nah, puncaknya ada di krisis ekonomi tahun 1997 dan juga tahun 1998, membuat rakyat kehilangan kepercayaan, mahasiswa turun ke jalan, masyarakat menuntut perubahan besar. Dan akhirnya, pada 21 Mei tahun 98, Soeharto mengundurkan diri. Disinilah era reformasi dimulai. Nah, di sini reformasi membawa 6 agenda utama, yaitu yang pertama, pemilu yang lebih demokratis. Tidak ada lagi pemilu formalitas, tapi benar-benar melibatkan rakyat. Yang kedua, ada pembatasan kekuasaan presiden. Tidak bisa menjabat seumur hidup lagi. Yang ketiga, ada penguatan kebebasan pers. Media tidak lagi dikontrol seperti dulu. Yang keempat, ada supremasi hukum. Hukum tidak lagi digunakan untuk kepentingan penguasaan. Nah, yang kelima, ada daerah, otonomi daerah. Daerah diberikan kewenangan lebih luas. Yang keenam, ada penegakan HAM. Negara wajib melindungi semua warga tanpa kecuali. Nah, perubahan besar juga terjadi pada konstitusi. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memperjelas pembagian kekuasaan dan secara tegas memasukkan pasal-pasal hak asasi manusia. Nah, setelah reformasi, pemerintah membentuk lembaga penting seperti Komnas HAM, Pengadilan HAM, dan mengesahkan UU HAM tahun 1999. Secara aturan, Indonesia semakin maju, tapi penegakan HAM tidak selalu berjalan mulus. Beberapa kasus pelanggaran HAM berat seperti Trisakti, Semanggi, penculikan aktivis, Talang Sari, sampai Simpang KKA belum menemukan penyelesaian hukum yang tuntas. Banyak pelaku yang belum diadili dan keadilan untuk korban masih tertunda. Di sisi lain, ada juga perkembangan positif. Akses informasi lebih terbuka, masyarakat bebas mengkritik pemerintah dan lembaga HAM lebih berani bersuara. Hingga hari ini, penegakan HAM masih menghadapi beberapa masalah besar. Kurangnya keberanian politik untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM berat, intervensi politik dalam proses hukum, lemahnya perlindungan hukum bagi kelompok rentan, polarisasi dan ujaran kebencian di era digital. Semua ini membuat penegakan HAM sering berjalan setengah hati. Nah, reformasi tahun 98 memberi kita pintu menuju demokrasi, kebebasan, dan negara yang menghormati HAM. Tapi pekerjaan kita belum selesai. Keadilan untuk korban pelanggaran HAM berat masih harus perjuangkan. Dan negara punya kewajiban untuk menjamin bahwa pelanggaran serupa tidak terjadi lagi. Sebagai generasi muda, kita punya peran untuk terus kritis, berani bersuara, dan menjaga nilai-nilai HAM agar reformasi tidak hanya menjadi cerita sejarah, tapi menjadi kenyataan.